apa ya, gobloknya minta ampun gitu loh. Yang di bawah juga pada kesel sih sebetulnya bang, lah lain Iya benar. gitu. Iya, kalau pinter sih nggak apa-apa ya, goblok gitu loh. Kayak si Robert tadi, bunda nggak emosi lah. Aku nggak emosi tuh, goblok minta ampun tuh. Pak Indra, barokallah, ya Allah, Pak Indra. Iya. Pak Indra naik, Pak Indra. Aduh, Pak Indra ini. Kayak gitu bawa nama orang lagi ya. Udah tahu orang udah di penjara. Wah, Pak Indra nggak bisa dijambak nih, Pak Ada loh Indra. orang Islam yang belain si A tadi. Itu Si A itu siapa? Si A itu siapa? si A Oh, Bunda Indra. Ahok. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam, Pak Indra. Gimana kabarnya? Dengerin aja. Alhamdulillah wa syukurillah. Masya Allah. Wah, semangat. Libur ya, Pak Indra ya? Siap, Pak Indra. Makasih. Di sini aja, Pak Indra. Temenin kita. Ya, Di follow ya, yang di atas ya semuanya. Di follow, teman-teman. Pak Indra di follow, Bunda Mila di follow, Uni Ripa, Mak Neng di follow ya. Follow teman-teman. Aku juga mohon maaf teman-teman ya. Kalau ada kata-kataku yang ya aku juga manusia biasa ya, mas teman, bukan malaikat, bukan nabi, bukan orang soleh gitu. Kalau menghadapi Oten yang apa ya, yang jahilun murokab itu kadang BOTOL. Ya. iya. Assalamualaikum Bang Bejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Teneng, lama Teneng nggak ketemu nih. Alhamdulillah. Sehat Teneng. Makin banyak murid habis nih. Oten kayaknya nggak ada nyali nih di atas ya semuanya ya. Tinggal betina silakan ada semuanya di atas. Lihat yang tadi juga udah pada takut lihat yang tadi. Ada Bang Bejo, ada Pak Indra, ada Bunda Mila, ada Bunda Gembala Uniripa, ada Bang Nanda. Silakan teman-teman Kristen dimulti saja teman-teman. Gaskin. Selamat siang Bang Zadane, Bang Mazade. Mazade. Itu tadi kok tahu dia agak-agak keras mau balas menghujat tuh kenapa tadi Bang Nanda? Ya, Kenapa? assalamualaikum warahmatullahi Diapain wabarakatuh. tadi dia kok dia emosi kayak tadi tuh diapain? Oh, Gak tahu Oten Kayaknya nih. bagus diskusinya enak-enak aja tadi kan ya. Cuma ada yang Iya. meliurkan guys. Teman-teman Kristen. Oke, 2 kursi buat Oten ya. Buat Oten. Pertama sekali saya mau ucapkan ribuan terima kasih kepada Nandar, Masya Allah. Yusufi, Bang Zuma, Indra, dan makasih. semualah yang memperjuangkan Islam di Indonesia. Amin, amin, Ya, amin. syabas semua, syabas. Saya dari Malaysia. Oh, Setiap Sabah hari ya. saya dari Melaka, Malaysia, Semenanjung, Malaysia. Oh, iya. Ya, saya hari-hari mengikuti Yusuf PI. Ustaz Yusuf PI. Tahniah kepada Yusuf memberi kesedaran kepada saya, dan saya sendiri pun tak pernah ada pengertian tentang Bible, tentang agama lain ni lah. Tapi tahniah pada korang semua pejuang Islam di Indonesia. Tahniah, syabas. Teruskan perjuangan anda. Semoga Allah memberkati kamu semua. Amin. Saya Abang Zuma pun bertahan juga, alhamdulillah. Kami di Malaysia sangat menghormati Ustaz Samad. Ustaz Samad pun kira idola dekat sini jugalah. Masya Allah. Memangnya kamu semua dapat memberi kami orang Malaysia pelajaran juga, yang mana kita tak tahu tentang Nabi, tentang hukum, tentang apa, dapat juga pelajaran. Alhamdulillah. Siap. Terima kasih, tahniah kepada semua Bunda, kepada Nadar. Tapi itulah Siap. kesabaran untuk nada tu kena sabarlah, walaupun Oten tu saya baru tahu ni Oten ni punya orang Kristian. Pada dekat Malaysia kita panggil Kristian terus. Tapi itulah penjajah punya warisan penjajah. Kita kena faham, kita ni Melayu,
Melayu kena perjuangkan Islam. Ya, macam Yesus bukan ilahi, betul. Memang betul, kita belajar dari kecil, daripada sejak kecil kita lahir. Dia ajarkan agama Islam. Tapi itulah macam kamu semua ni memang betul-betul membuka mata kita rakyat Malaysia ni kan, mengenal agama. Mana agama kita, agama Islam, kita kena pertahankan walau apa pun terjadi. Islam agama yang sihat, agama yang betul. Siap. Terima kasih memberi Sama-sama. memberikan kami rakyat Malaysia dapat pelajaran juga. Sebelum ini tak ada debat macam ini. Pasal Banyak Malaysia sekali. Pak Cik, banyak sekali. Tak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi Salah ini. wabarakatuh. Pak Indra, Masya Allah. Tak ada kata-kata tak banyak sekali itu salah tuh bahasa Malaysia itu. Yunatan Anda. Oh, sorry. Saya nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Malaysia. Banyak sekali. Ada juga lah Pak Cik. Malaysia tuh sekarang ada MMDC, Muslim Malaysia Debater Club. Siap, Mas Arya, makasih ya. Saya boleh katakan tiap-tiap hari tak miss. Lepas solat maghrib saya akan cari Yusof Pia. Tapi bila Yusof PI dengan Edis ni kurang ajar. Kalau di Malaysia sudah di tangan. Tak ada ilmu. Tak ada ilmu. Tak semarak Edis, tak ada ilmu. Tak seronok. Apa pula tak semarak? Cara dia berdiskusi itu lemah. Dekat Malaysia, kalau di Malaysia orang macam ni dia udah di tangani lah. Bahasa dekat di Malaysia banyak kan toleransi, banyak kita hormat. Islam di Malaysia dia sihat, dia tak kisahlah kau agama apa kau pasal lah, tapi kita masih hormati agama lain lah. Tapi kalau Edis datang sini tak hidup dia. Ya, tak hidup di Malaysia ni. Okey, Pak Cik, kita tak patut jauh-jauh sangat karena nanti di framing sama Oten. Kalau kita dekat Indonesia ni, Oten tu suka playing victim. Mikir dia orang kalau kita cakap, mikir dia selamat, mikir dia sampaikan kalau agama kita ni agama suka potong kepala orang kalau tak sepakat. Macam tu. Jadi tak usah cakap berlebih-lebih macam itu karena yang dekat Indonesia ni maksud saya dia sifat dia macam Yahudi. Oke, Pak Cik, kita diskusi dulu ya. Pak Cik, ini ada MLM. Makasih Pak Cik. Terima kasih. Ya, saya Rancak Bana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rancak Bana. Terima kasih. Udah. Terima kasih Pak Cik. Oke, kita sapa dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat yang di bawah dan untuk para sultan-sultan soleh dan solehah kita yang suka support para apologet seperti Bunda Mila, Bapak Indra. Semoga mereka berdua diberi kesehatan selalu karena mereka selalu mensupport para apologet sehingga para apologet ini mungkin pada saat Yunatan Nandar contohnya mungkin sudah lelah diskusi, kemudian tadinya agak sedikit kendor, jadi semangat lagi karena ada paus naik. Itu normal, itu normatif, itu biasa. Bukannya bukan ikan lele kemarin. Iya, dapat ikan lele gitu kan. Bukan berarti bukan berarti kita memprioritaskan berdakwah itu untuk itu, tidak, tapi itu namanya sinergi. Ada yang berdakwah dengan ilmu pengetahuan dan berdakwah dengan hartanya. Oke. Saya dah hadir dekat sini. Saya tak nak debat khusus dengan orang Kristen. Saya nak ditanya. Saya mau kawan-kawan non-Muslim bertanya saja. Tapi sebelumnya saya mau membahas tadi yang dengan Bunda Mila, ada orang Kristen namanya Pak Robert ya. Siapa namanya? Mana Pak Robert? Pak Robert ya, Robert. Ya, saya mau membahas masalah itu dulu. Ya, begini teman-teman. Kalau seandainya kita mau bersikap adil menilai agama itu baik dan buruknya, kalau kita mau sandarkan kepada perilakunya, jangan ambil perilaku yang sedikit. Ambil perilaku yang mayoritas. Maksudnya, mari kita belajar secara sejarah apakah ada agama kita ini mempengaruhi buruknya peradaban atau justru mempengaruhi untuk kebaikan peradaban. Maka pertanyaan saya untuk seluruh umat Kristen yang ada di dunia, saya katakan seluruh umat Kristen yang ada di dunia,
tolong tunjukkan satu saja ajaran kalian yang mempengaruhi peradaban menjadi jauh lebih baik. Sebagaimana saya bisa menunjukkan ajaran Islam yang relevan dipakai dan digunakan untuk kemaslahatan manusia. Bahkan tanpa sadar pun kalian non-muslim memakai ajaran Islam. Nah, jadi saya minta kita ini kalau diskusi itu dengan adil. Jangan kalian lihat 1, 2, 3 orang Islam berbuat jahat lalu kalian katakan umat Islam seperti itu. Karena kalau saya berbicara, saya by data, faktual, sejarah. Saya akan tunjukkan betapa banyaknya kebobrokan terjadi ketika otoritas tertinggi dan mayoritasnya adalah umat Kristen. Saat sekarang ini mari kita lihat. Let's we cekidot. Negara yang banyak menjual senjata negara mana? Negara yang melegalkan film porno negara apa? Negara yang paling banyak prostitusi dan judinya itu siapa? Negara yang bahkan narkotika itu dilegalkan dan bahkan dijadikan komoditi itu siapa? Mari kita berlaku jujur gitu ya. Jangan sampai kalian membahas yang kecil untuk mengeneralisir. Ayo, buka-bukaan data. Saya siapkan datanya. Kalian juga siapkan datanya. Peradaban, kalian akan membahas. Itu negara-negara Islam bertengkar. Mari kita bahas. Kenapa mereka bertengkar? Amerika, Inggris adalah negara yang paling tidak senang dengan keberhasilan negara-negara Islam. Kenapa? Kalau negara-negara Islam dikuasai mereka sendiri dan mereka independen, Inggris, Amerika tidak ada apa-apanya. Negara-negara yang notabene-nya penghuninya adalah anak-anak Tuhan, mereka harus jual senjata. Maka mereka membantu untuk memecah belah orang Islam, dan ini fakta. Yang kalian yang mohon maaf, yang minim literasi, yang Kristen-Kristen nggak ada ilmu ini, itu nggak tahu apa-apa tentang hal itu. Kalian tidak mengerti apa yang coba dilakukan oleh orang-orang yang mengaku anak Tuhan, yang mengaku roh Tuhan di dalam dirinya. Kalian nggak ngerti itu karena kalian tidak pernah baca literasi. Kalau kalian mau buka-bukaan, mari kita lihat perdagangan senjata. Siapa yang mayoritasnya? Perancis, Inggris, Amerika, Rusia. Itu bukan umat Islam. Nah, sementara umat Islam digunakan sebagai apa? Untuk supaya negara-negara si anak Teos ini kaya raya. Nah, jadi kalau kalian mau membahas agama mana yang menjadi puncak rusaknya peradaban, agama mana? Ayo kita by data. Saya buka data, kalian buka data. Mari kita diskusi baik. Jangan mentang-mentang kalian di Indonesia ini hidup suka-suka bisa tenang, bisa beribadah dengan tenang. Berbeda dengan kalau kita ke Amerika, kulit kita hitam aja kita habis. Ya, kemudian kalau kita Islam aja kita susah. Jadi kalau kalian misalkannya mau bicara pakai data, ya pakai data. Mari saya undang kalian untuk diskusi. Kalian bertanya kepada saya apa ajaran Islam yang merubah peradaban, dan saya minta kalian Kristen-Kristen ini untuk menjawab satu hal saja. Sebutkan satu ajaran dari Yesus yang merubah peradaban menjadi lebih baik. Itu aja dari saya. Silakan ambil alih. Kita ambil alih ya, Uni. Punten, ada tamu kita sapa dulu Bang MLM. Selamat siang Bang. Bang MLM, multi level marketing. Bang Ilgar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan satu buat ini nih, kebanggaan saya Ustadz Nanar sama Bu Nurifa nih. Iya, silakan Bang. Mau tanya gini, kok Oten udah dikasih tahu tapi malah menghujat, malah menghina, malah ngeyel, itu otaknya masih aktif kayak? Cuman segitu doang. Baik, terima kasih. Lanjut Uni. Sebenarnya itu sebagai bentuk benarnya firman Allah dalam surah Al-Baqarah. Kan saya sudah sering bilang dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, mereka adalah orang-orang yang khatamallahu ala qulubihim, hatinya itu dikunci sama Allah karena mereka kafir. Mereka kafir dan mereka tidak menjalankan fungsi-fungsi otak dan fungsi akal dan fungsi hati nurani mereka. Mereka nggak gunakan itu. Makanya mereka menjadi orang yang buta, tuli dan bisu. Mereka tidak mengerti apa-apa, makanya mereka digelari sebagai hewan ternak. Ada dalam Al-Quran, bagi penyeru kaum kafir itu seumpama gembala meneriaki hewan ternak. Makanya saya bilang saya ini ibu gembala, karena saya spesifiknya itu mengajarkan kepada Oten yang tidak mengerti apa-apa tentang hal yang harus mereka pahami gitu.
Jadi itu Al-Quran yang bilang. Yonatan Nandar ini tepat dikatakan sebagai pengembala karena Al-Quran bilang begitu. Kita penyuruh kepada kaum kafir. Dan tugas kita itu bukan mengislamkan mereka. Tugas kita hanya menyampaikan sebagai nanti bentuk pertanggungjawaban mereka ketika mereka nanti masuk neraka. Allah itu adil, nggak mungkin Allah memasukkan orang ke neraka tanpa diberi peringatan dulu. Diberi peringatan berkali-kali sebagaimana Bani Israel. Berkali-kali diturunkan Nabi kepada mereka. Ingkar, Nabi dihabisi, Nabi Zakaria digergaji, Nabi apa lagi yang dianiaya sama mereka, kemudian Nabi Isa hendak disalibkan. Pada akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka ditutup oleh Allah. Orang-orang Yahudi di antara mereka mayoritas tidak akan pernah beriman kepada Nabi Musa karena mereka telah dikutuk melalui lisannya Nabi Musa, lisannya Nabi Daud, lisannya Nabi Isa, dan terakhir Nabi Muhammad SAW. Jadi apapun yang terjadi mereka tidak akan pernah beriman karena memang Allah sudah tutup pintu hatinya karena kedengkian mereka dan keingkaran mereka. Sama kalau orang Yahudi itu masih mending. Kenapa masih mending? Setidaknya mereka masih mentaati hukum Taurat. Kalau Kristen, pernikahan agama paganisme dengan agama Yahudi sesat menjadi Kristen di tangan Paulus. Mereka bukan hanya mereka di Yahudi pun mereka diludahi. Kenapa? Mereka mengatakan Tuhan itu menjelma jadi manusia dan kemudian membatalkan hukum Taurat. Yang mana hukum Taurat itu adalah sempurna menurut kitab Perjanjian Lama. Tapi yang terjadi apa? Paulus mengatakan hukum Taurat itu kutuk. Hukum Taurat itu adalah kutuk. Bayangkan firman Tuhan dikatakan kutuk. Apa mungkin Tuhan pencipta langit dan bumi, kita pakailah parameter atau paradigma dari orang-orang Yahudi. Orang Yahudi memuliakan Taurat. Paulus mengajarkan orang Kristen untuk mengatakan Taurat itu kutuk. Lalu bagaimana kemudian mereka bisa dipimpin kepada kebenaran? Kecuali yang tersesat. Kalau yang tersesat, Yonatan Nandar, Bang Zuma, dan apologet lainnya insya Allah bisa membawa kembali. Tapi kalau penyesat, itu hanya kita gunakan untuk dipertontonkan ke ruang publik agar semua manusia melihat begini loh kalau jadi penyembah manusia dan mengingkari Tuhan hanya akan berputar-putar dan terakhir menjadi penghujat. Siapa contohnya? RK, Edis, itu penyesat. Orang tersesat seperti siapa? Bisa jadi seperti siapa namanya yang kemarin akhirnya dia mencari kebenaran, Bang Dul, akhirnya mualaf sekeluarga karena dia tersesat. Mungkin seperti itu, Pak. Jadi apakah mereka adalah orang-orang yang tidak berakal? Justru mereka orang-orang berakal, tetapi mereka tidak gunakan akalnya gitu loh. Mereka punya tapi mereka nggak gunakan karena mereka tidak dikatakan orang yang dalam gangguan jiwa. Dalam Islam orang dalam gangguan jiwa diangkat pena. Dalam Islam itu yang tidak dihisap itu kelakuannya adalah orang dalam gangguan jiwa karena memang dia tidak mampu berpikir. Kristen tuh mampu berpikir, tapi yang mereka utamakan apa? Penghujatan. Nah begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ditambahkan sama Yonatan Nandar. Bunda Mila silakan yang mau menambahkan Bunda Mila. Udah cukup nih kalau dari aku. Ini ada Dari Kristen Bunda. Gabriel. Silakan diskusi sama Uni. Bang Gabriel, selamat pagi Bang. Iya pagi. Pagi. Kristen ya Bang ya. Iya saya Kristen. Di sini temanya Kristen intoleran. Narasumber kami yaitu Uni Diva, Bunda Mila, Mbak Ina dan Bang Bejo. Silakan. Mak, saya nambahin sedikit dong dari Boleh silakan Bun. Silakan Bun. Jadi seperti si debatan sama si Pak Robert tadi, jadi kita nggak bisa bilang kalau orang Islam ngomong umpamanya Yesus manusia terkutuk, itu nggak mau diadukan kemanapun nggak akan bisa menang karena apa yang dibawakan oleh apologet Islam guru-guru saya itu memang ada kenyataannya. Nah yang dibilang menghujat itu kalau barangnya itu tidak ada di ini kitab suci kita, umpamanya si Edis atau Saifuddin atau siapa itu ngomongin soal Al-Quran, tapi ternyata dia bikin sendiri atau apalah. Nah itu menghujat. Nah itu yang bisa diadukan atau diciduk, dimasukin kemana aja. Tapi kalau kita yang ngomong, apalagi guru-guru yang sudah belajar puluhan tahun Bible-nya itu ngomong begini, ngomong begitu, mau Anda apakan juga nggak akan bisa gitu loh. Karena memang itu di dalam konteks, bukannya di luar konteks. Jadi nggak, kalau Anda tersinggung itu nggak ada alasan, karena Andanya aja mungkin belum belajar selama ini. Selama ini cuma mendengarkan pendeta pidato begini. Ya saya sih, kita sih maklumin ya, bahwa itu memang sudah kalian imani dari kecil. Makanya kalau lagi naik ke komal begini, tanggalkan dulu keimanan.
Belajar dulu apa-apa yang diajarkan, free loh diajarin di sini nih. Buang waktu, buang pulsa, buang semuanya buat kalian supaya cerdas. Itu aja saya rasa ya. Silakan. Insyaallah. Nah, di situ ya. Allah, Silakan Bang Gabriel, ada yang mau disampaikan ataupun ada yang mau dicela dari Kristen intoleran. Silakan, Bang. Oke, saya fokus pada temanya ini. Ya. Tema aja kita bahas. Bang, silakan, Bang. Sini Kristen ada di- banyak narasumber, Bang. Ya, mungkin saya kasih prolog dulu tentang tema, boleh Gabriel? Dan silakan Uni. Oke. Oke, Gabriel dibuka aja mic-nya, kita TikTok aja. Saya yakin Anda bisa kondusif ya. Kristen intoleran. Intoleran ini dari kata intoleran, ya. Toleransi atau toleran dari kata tolerir. Tolerir artinya adalah membiarkan. Ya. Maka Kristen intoleran, tanda tanya, ini kita mempertanyakan, apakah agama Kristen ini termasuk agama yang toleransi atau intoleran? Begitu kan? Nah, saya tidak mau bicara dari sisi perspektif pribadi yang tidak ada dasar. Ya. Saya mau, Masya Allah ada lele nih. Ya Allah, Lele. Subhanallah. Ya, Allah, semoga yang ternak lele jadi berubah jadi ternak singa dan ternak ini, mudah-mudahan semakin berlimpah harta Bunda Mila dan Pak Indra ya. Jadi ya barakallah ya. Jadi gini Gabriel, saya kalau bicara pakai data tekstual Bible dan cuman lalu kemudian saya tunjukkan faktualnya, kenyataannya. Kita bahas satu-satu ya. Ada beberapa ayat yang kalau kamu searching di internet ya, kalau kamu searching di mana-mana, ada ayat-ayat yang memang pernah dijadikan oleh orang beragama Kristen secara mayoritas untuk membunuh orang lain. Ayat apa? Salah satunya Ulangan pasal 13 nomor 6 sampai 10. Hukuman mati bagi penyembah ilah-ilah lain. Jika saudaramu mengajak kamu diam-diam, katanya, marilah kita berbakti kepada Theos lain, maka engkau harus membunuh dia. Tanganmu harus mula-mula bergerak untuk membunuh dia. Ini kan perjanjian lama ya. Pasti kalian akan berdalih. Itu kan sudah lama, walaupun kalian tahu Tuhannya sama. Kamu ingat perkataan Yesus, akan lebih baik penyesat ini diletakkan batu kilangan lalu ditenggelamkan. Maka Yesus tidak membantah bahwa hukuman bagi orang yang dianggap menyesatkan itu dibunuh. Nah, ternyata secara sejarah, kalau Anda jujur, inkuisisi itu terjadinya kurang lebih 600 tahunan. 500 tahun sampai 600 tahunan. Itu bukan waktu yang singkat. Ajaran seperti ini diimani bercokol. Di mana yang dibunuh adalah orang-orang yang tidak sepakat dengan mayoritas Kristen pada waktu itu. Otoritas tertingginya adalah Katolik. Itu. Dan kitab mereka apa? Ini, PB dan PL. Dan menurut Ibu Rita Wahyu, Agustinus menggunakan kitab Lukas, ayat Lukas, di mana Yesus pernah berkata sebagai perumpamaan, paksalah mereka agar rumah Bapakku itu penuh. Itu digunakan oleh Agustinus. Artinya ada ayat-ayat yang diakui oleh para skolar dipakai untuk membunuh orang lain. Dan diksinya tanpa interpretasi pun ini sangat jelas, di mana Tuhan memerintahkan membunuh orang-orang yang memberikan persembahan kepada ilah lain. Nah, Keluaran pasal 22 nomor 20. Siapa yang mempersembahkan korban kepada Theos lain kecuali kepada Tuhan, yaitu Yod-Heh-Vav saja, haruslah dia ditumpas. Ditumpas loh. Nah, Yosua pasal 6 nomor 11. Kan'an ditaklukkan. Yosua memimpin bangsa Israel menyerbu kota-kota Kan'an dan membunuh semua penduduknya atas perintah Tuhan. Mereka menumpas segala sesuatu yang bernyawa, laki-laki dan perempuan, tua dan muda. Ini ada. Dan Mazmur pasal 137 nomor 9. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada batu. Berbahagialah orang yang memecahkan anak-anakmu di atas batu. Ini firman Tuhan, brother. Yang tidak akan pernah kalian temukan di dalam Al-Quran. Tidak akan pernah. Lukas pasal 19 nomor 27. Akan tetapi musuh-musuhku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku.
Jadi kalau kita bicara Kristen, kita tidak bicara oknum. Kita bicara tentang sistem keyakinan agama. Nah, kalau memang orang-orang Kristen memahami Bible itu tidak seperti yang kami tuduhkan, kenapa terjadi 500 tahun? Kenapa terjadi 500 tahun inkuisisi? Kenapa terjadi kolonialisme, genosida, asimilasi paksa, pembunuhan yang sengaja sistematik yang dilakukan berjamaah komunal yang dilakukan oleh pemimpin Kristen? Perang salib, Paus Urbanus II, bula kepausan doktrin interkaitera, doktrin untuk melakukan kolonialisme yang dikeluarkan oleh Paus Alexander ke-6. Tokoh-tokoh agama kalian sendiri mengeluarkan ini. Sekarang saya minta, tunjukkan satu ulama hebat kami yang membuat fatwa, bunuhlah tanpa alasan. Bunuhlah karena mereka tidak beriman kepada Allah. Silakan. Silakan tunjukkan. Silakan itu abang perbandingannya, apple to apple. Bawa datanya ya bang ya. Kalau bisa abang open cam. Oh belum bisa. Kita dua kan Uni sama Bang Gabriel di atas berdua. Teman-teman silakan simak perdebatan kita kali ini. Nanti insya Allah di akhir season kita ada sesuatu yang ini ya menarik. Ya, teman-teman silakan simak. Nanti ada sesuatu yang menarik. Goim, kalau kamu tidak naik saya bisukan. Goim, kalau kamu tidak naik saya bisukan karena kamu sangat mencaci maki sekali ya. Ya teman-teman. Lah si itu tadi mana si Gabriel? Ih kabur. Gabriel kabur. Gabriel jangan kabur. Aduh. Si Gabriel yang mana ini? Kabur dia, hai. Kabur. Kabur. Sudah moderator kan naik kan, Ma? Kah? Udah moderator kan? Ya, siap. Teman-teman yang muslim tolong jangan dulu naik ya teman-teman muslim, nanti di akhir kita ada season tanya jawabnya di akhir ya teman-teman. Sekarang khusus untuk teman-teman non muslim. Selamat siang para nenek. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang. Kabur. Ini bendera putih juga kayaknya ya. Ganti. Ya, teman-teman nanti saya naikkan random ya teman-teman semuanya. Di sini banyak narasumber singa semua, singa jantan, singa betina. Masya Allah luar biasa keren Bunda Mila, barakallahu fi rizkihim. Kalau perlu tempat buat Oten saya turunin aja nggak apa-apa. Jangan Bunda, jangan. Nanti naik lagi. Kalau ada waktu buat bagi donat naik lagi. Kalau enggak nanti isi dulu nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bunda, di situ aja mute. Selamat pagi menjelang siang Bang Alsena. Kenapa kau pegang erat-erat juga kau ya? Kita naikkan lagi ya random ya. Selamat pagi menjelang siang Bang Adi. Bang Adi. Tidak ada suaranya. Saya naikkan lagi ya teman-teman. Teman-teman Kristen silakan muti. Nah, ini muslim kayaknya. Selamat pagi Bang Sky. Bang Sky. Halo, selamat siang Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Apa kabar Bang? Baik. Muslim ya Bang ya? Iya Bunda. Baru kali ini naik ke Rumbang Nandar ini. Biasanya ke Rumbang Usop malam. Ada yang mau disampaikan Bang? Yang mau disampaikan buat Oten-Oten, kalau diskusi itu pakai data ya. Pakai data guys. Ya. Kalau bentar Bunda, kalau mau diskusi khususnya untuk orang Medan atau Siantar, kalau mau diskusi secara langsung boleh juga sama gua ya, offline. Masih belajar juga ini Bunda. Baik Abang. Bang Sky, sudah gitu aja Bang. Oke Bunda, thank you.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin turunkan ya Bang ya. Selamat pagi Bang Muncul. Pagi menjelang siang Bang Muncul. Sedikit teneng itu Bang Sky dari Sumatera Utara. Kalau mau bergabung dengan Apologet Indonesia, silakan DM saya ya. Iya. Nah, Bang Muncul, selamat pagi Bang. Selamat pagi menjelang siang Bang. Turunkan. Baik, kenapa Bang? Iya, kita terima aja dulu ya random ya teman-teman semuanya yang mau naik. Dikhususkan untuk teman kita yang Kristen dulu ya Bang ya. Semuanya teman-teman. Selamat pagi Bang Hit. Bang Hit selamat pagi. Menjelang siang Bang Hit. Kak Yaya. Kayaknya ke ini ya, kepencet. Tapi tadi banyak yang multi masalahnya ya. Di sini randomnya banyak banget. Tentuin ya, pilih yang mau naik. Baik. Selamat pagi Bang Galuh. Bang Galuh. Apa udah duduk kan ya? Bang Galuh, selamat pagi Bang. Bang Galuh. Wow. Kenapa ini? Ayo Uni naikkan. Yuk bantuin. Selamat pagi Bang Gun. Gun 26. Selamat pagi Bang Gun. Bang Gun, selamat pagi Bang. Berisik kali Bang Ya ini aja dulu yang muslim ya. Selamat pagi Kak Parda. Kak Parda, selamat pagi Kak. Ya kita turunkan dulu. Selamat pagi Bang Asaloy. Bener sih Asaloy namanya. Bang Asaloy ya, selamat pagi. Bang Mistar. Halo Bang. Bang Mistar. Bang Leo. Oke, kalau enggak ini kita turunin ya. Ya. Bang Leo selamat pagi Bang. Bang Leo. Sorry, kepencet. Iya apa. Bang Asaloy. Selamat pagi Bang Asaloy. Iya ini yang padahal random loh, banyak loh yang mau naik. Ayo sama Uni aja dulu. Oke, sambil ditunggu-tunggu ya, mungkin lagi saya sampaikan. Dan teman-teman ya disclaimer ya Felisa. Oke, kita turunkan. Oke, aku sambil dipilih Teteneng, biarkannya naik nanti baru disapa. Jadi dari dulu ya, yang selalu saudara-saudara Kristen lakukan itu adalah mengambil contoh-contoh kejahatan itu masih dipertanyakan gitu. Apakah ada kaitannya dengan ajaran atau tidak? Dan memang saya secara jujur tidak mengatakan bahwa setiap umat Islam ini paham dengan baik dan benar Al-Qur'annya. Apakah ada orang yang salah kaprah memaknainya? Pasti ada. Nah, salah satu contohnya adalah orang-orang Khawarij misalnya. Mereka yang bersikap keras kepada sesamanya. Dan itu memang ada. Tetapi kesalahpahaman mereka memahami teks-teks Al-Quran karena memang ada kaitannya dengan unsur politik. Nah, tetapi yang saya sebutkan tadi itu peristiwa yang memang adalah sejarah kelam dari kekristenan sendiri. Dan inkuisisi ini adalah salah satu peristiwa yang cukup sangat mengerikan sekali, di mana bahkan teman-teman saya membaca jurnal di situ ketika para patriark gereja menyembunyikan penyiksaan yang mereka lakukan, mereka bahkan berbohong. Ketika salah satu raja Inggris waktu itu menyidak tempat-tempat penyiksaan. Nah, apa yang menjadi landasan seperti ini? Apakah karena mereka ini adalah orang-orang yang tidak beragama? Masalahnya pelakunya justru patriark gereja. Seperti kalau teman-teman tahu di abad ke-9 ya terjadi perang antara gereja dengan ilmu pengetahuan.
Tokoh yang sering diangkat adalah Galileo, juga Hipatia, yang menjadi korban penolakan gereja terhadap ilmu pengetahuan. Ini tidak bicara tentang ketuhanan loh. Orang yang berbeda saja doktrinnya dari gereja itu dibunuh. Dan jangan kalian pikir itu Katolik, Protestan tidak pernah melakukan hal itu. Jangan kalian merasa aman sebagai Protestan. Karena faktanya, kalau asal kalian membaca sejarah, salah satu alasan kenapa Hitler itu, sabar ya nak, ya, kenapa Hitler itu membenci orang Yahudi, itu karena dia dipengaruhi oleh Martin Luther yang membuat buku Yahudi dan Kebohongannya, di mana dia mengajarkan kebencian terhadap Yahudi yang disebut dengan antisemit. Dan kebencian terhadap Yahudi ini menumbalkan 1,6 juta orang Yahudi. Perang Dunia Kedua, Jerman membunuhi orang Polandia. Tiba-tiba orang Yahudi Polandia kabur ke Palestina. Justru sekarang yang pegang kitab yang sama dengan kalian itu juga yang membantai orang-orang di Palestina. Bayangkan, kira-kira kitab kalian itu berbahaya nggak? Berbahaya sekali. Kitab yang kalian pegang, yang kalian katakan dari Tuhan, yang dikarang oleh orang Yahudi, itu sangat berbahaya. Sampai detik ini orang Yahudi bangga membunuh anak kecil, karena memang ada tertulis dalam kitab tersebut, berbahagialah orang yang memecahkan anak-anak. Sediakanlah tempat pembantaian untuk anak-anak karena dosa nenek moyangnya. Yesaya 21:14 kalau tidak salah. Jadi ayat-ayat seperti itu digunakan oleh orang-orang Yahudi dan tidak sedikit dari orang Kristen. Salah satunya petinggi-petinggi gereja kalian. Nah, saya sebagai seorang muslimah yang hadir di Indonesia tentu tidak boleh secara negara menjustifikasi kalian, karena ini bisa masuk ke ranah provokasi. Tapi saya mengajak kalian untuk mengenang sejarah, untuk mengingat sejarah. Kenapa saya lakukan itu? Karena kalian yang menyerang Islam, membawa Islamfobia. Kalian menyerang kalian menyerang agama Islam dengan membawa kejahatan oknum Islam. Saya tidak akan membela kejahatan. Yang jahat katakan jahat, yang benar katakan benar. Orang Islam, kalau mereka membawa-bawa dalil Al-Quran, lalu kemudian mereka mengatakan mari kita bunuh orang kafir, kita harus tanya dulu sampai mana kepahaman mereka terhadap Al-Quran. Begitu juga dengan Kristen. Tapi masalahnya di Kristen nggak bisa kita berkata begitu, karena yang memutuskan untuk menghabisi nyawa orang adalah petinggi gerejanya sendiri. Paus Urbanus II, Paus Alexander ke-6, para pastor, para uskup. Kalau misalkannya seperti Ambrosi, dia mengebom gereja di Bali, paham agamanya sampai mana? Apakah dia seorang ulama? Apakah dia mengerti tentang Islam secara mendalam? Apakah betul dia melakukan hal itu karena agama Islam? Jangan-jangan dia sedang dipergunakan oleh orang lain. Hal itu bisa saja terjadi, karena memang faktanya pernah begitu. Nah, kalau kalian, bagaimana kalian mau mengatakan bahwa kalian adalah agama kasih? Seperti itu. Silakan Bang Beng Beng. Selamat pagi Bang Beng Beng. Bang Rusdi, selamat pagi Bang. Bang Rusdi. Pagi Uni, cuma nonton aja Uni. Turunin di bawah aja ya. Nah, kenapa mulut Bah? Mungkin pencet tap layar mungkin. Ya, baik Bang, terima kasih ya Bang. Bang Rusdi, selamat pagi Bang. Bang Rusdi. Nggak ada suaranya ya Bang ya, turun di bawah aja dulu. Saya jawab komentar di bawah. Aku bisa bebas bicara gini ya. Sebenarnya secara etika memang kita harus hati-hati membicarakan hal ini di Indonesia, karena ini bisa memicu. Masalahnya adalah kami umat Islam sudah jenuh, sudah gerah ngelihat kelakuan kalian yang naik itu hanya memframing agama Islam. Saya bukakan data saja. Selama ini kan kalian seperti itu. Ketika ada orang Islam yang jahat, kalian katakan agamanya. Tapi ketika kita buka data, kalian bilang, oh itu kan dahulu. Enggak, zaman sekarang juga terjadi. Itu loh. Ya. Zaman sekarang juga terjadi kok. Kalian tidak tahu supremasi kulit putih. Dan jangan kalian pikir perbudakan itu, kalian harus berterima kasih kepada Abraham Lincoln. Sorry to say, aku bilang.
kehadiran Yesus itu tidak menghentikan perbudakan sebagaimana kehadiran Nabi Muhammad menghentikan secara pelan-pelan perbudakan. Orang-orang Amerika, Eropa itu harus berterima kasihnya kepada Abraham Lincoln, bukan kepada Yesus. Kalau Nabi Muhammad SAW, beliau menghentikan secara perlahan sistem peradaban yang sudah terjadi ratusan tahun lamanya, yaitu perbudakan. Dengan cara apa? Memerintahkan orang-orang untuk memerdekakan budak, bahkan memerintahkan untuk lebih baik menikahi budak daripada kaum kafir. Artinya budak akan diangkat derajatnya di Islam. Terbukti dengan adanya Bilal bin Rabah, Zaid bin Haritsah, yang bahkan menjadi anak angkat dari Rasulullah SAW. Begitu juga dengan pernikahan yang tidak ada batas. Islam hadir untuk membatasi, bukan untuk menganjurkan. Di kalian ada tidak aturan-aturan seperti itu? Nah, jadi kalau kalian misalkannya menyerang kami dengan argumen, kami boleh di Islam menyerang, bukan menyerang balik dalam artian kami menghujat balik, tidak. Kami boleh mempertahankan dan menampar kembali setara kalian dengan data. Makanya saya ungkit-ungkit sejarah kelam agama kalian. Seperti itu. Ini ada akun penyesat Allah hujat ini. Kenapa ini namanya akunnya? Ini bisa jadi representasi agama Kristen begini. Aduh, janganlah pakai nama akun penghujat, teman-teman. Ya, apalagi yang bisa mereka lakukan, Teneng? Iya, betul. Mereka tidak bisa melakukan dialog dengan berdata karena mereka tidak punya data. Walaupun mereka sudah usahakan cari, mereka tidak akan pernah menemukan data yang bisa membela kehormatan mereka. Semakin mereka buka, mereka makin sadar. Negara yang mengizinkan prostitusi, negara yang berkembangnya video porno, negara yang kemudian mengizinkan narkoba, negara yang paling banyak intolerannya, itu negara mana? Gitu. Jadi kalau kita diskusi itu pakai data. Dan sekali lagi ya, aku tidak bilang semua umat Islam itu baik. Ada orang-orang Islam yang memang mereka itu menggunakan agama untuk kejahatan, ya pasti ada. Tapi pertanyaannya mereka siapa? Pemahaman agamanya sejauh mana? Dan Seperti juga itu. karena hal faktor apa ya Uni ya? Mungkin faktor atau faktor apa motivasinya, dan apakah betul-betul terbukti karena ketaatannya kepada Allah. Masalahnya kalau di Kristen, kenapa kita bisa bilang ketaatannya kepada Yesus? Yang pertama, pelakunya adalah patriark-patriark gereja. Gitu. Kita sapa itu kakak Teteneng, ada Deborah. Selamat pagi menjelang siang Kak Deborah. Selamat pagi menjelang siang Kak. Siang Kak. Kristen apa Muslim Kak? Kayaknya Kak Yonatan sama Kak Rifa tahu deh aku apa. Iya. Ini untuk netizen yang di bawah Kak. Silakan Kak. Di sini ada tema Kristen intoleran. Narasumber kami yaitu Bunda Unirifa, Bunda Mila, Bang Indra dan Bang Bejo. Silakan Kak. Ya, Kristen intoleransi. Ya, ini kembali ke pribadi ya Kak ya. Jadi kalau dia betul menjadi pengikut Tuhan Yesus ya Kak ya, ya dia pasti akan mengikutin apa yang Yesus ajarkan seperti itu ya. Untuk mengasihi sesama manusia dan bahkan membalas orang yang jahat saja dengan kebaikan. Jadi mustahil kalau dia intoleransi ya seperti itu. Nah, tapi kembali lagi ke oknumnya, oknum manusianya yang mengaku diri pengikut Yesus, tapi ternyata dia tidak melakukan apa yang Yesus perintahkan. Jadi lebih kembali ke pribadi manusianya, begitu. Oke, saya tanggapi boleh ya Kak? Oke, taruhlah saya sepakat ya. Loh, mana Kak Deborahnya? Deborah, saya undang kembali ya Kak ya. Oh, turun dia. Oh, cuman ngomong gitu doang. Oke kakak, taruhlah saya katakan bahwa oke lah, iya. Taruh kembali kepada pribadinya. Kakak diajarkan untuk mengasihi sesama kakak. Kakak jangan potong ayatnya. Kalau kakak betul-betul Kristen, jangan dipotong, jangan comot-comot ayat. Kakak baca satu konteks ayat itu seperti apa. Kasihilah sesamamu sebagaimana kau mengasihi dirimu sendiri. Betul kan?
Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana cara mengasihi diri sendiri menurut Yesus. Pikul salib, Kak. Kalau ditabok jangan balas. Tabok pipi kiri kasih kanan. Jangan melawan orang yang jahat. Itu yang diajarkan Yesus untuk memperlakukan diri sendiri, Kak. Tapi kalau di Islam ada dalil yang mengatakan perlakukanlah hal yang sama seperti yang kau perlakukan kepada dirimu misalkannya. Kami diperintahkan sama Rasulullah dan Allah dan Rasulullah SAW mengajarkan bahwa, maksud saya Allah mengajarkan kami melalui lisannya Nabi Muhammad dan contoh dari Nabi Muhammad, kami nggak boleh zolim terhadap diri sendiri. Kalau misalkannya saya mau diperkodok orang lain, saya harus lawan untuk, kalau perlu saya hantam dia. Artinya nanti kalau saya lihat orang diperkodok, saya juga akan lawan orang lain. Itu caranya. Tapi kalau di kalian, kasihi sesamamu seperti mengasihi diri sendiri. Kak, mengasihi diri sendiri dalam kitab Kakak baca dulu Lukas pasal 3 nomor 60. Jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Kalau ada yang minjam, ada yang minta, jangan menolak. Kayak gitu, Kak, cara mengasihi diri sendiri. Gitu loh. Jadi kalau kita bicara ini pakai rasio, rasional. Ayo, tunjukin satu ajaran cara mengasihi diri sendiri menurut Yesus. Paulus mengajarkan apa? 1 Petrus pasal 8 nomor 16 ya. Nomor 13 ya. 1 Petrus 8 16 apa berapa itu? Tentang perbudakan. Hamba-hamba, tunduklah kepada majikan yang bukan hanya baik tapi juga yang bengis. Itu bukan ajaran kasih, Kak. Ajaran kasihan. Memang Kristen ini ada ajaran kasihnya, guys. Kita nggak perlu pungkiri juga. Tapi kasihnya kepada penjahat, musuh, koruptor, pesundal, tukang cukai. Keluarga sendiri gimana? Kalau jadi Kristen, bencilah keluarga. Kalau orang saudara sendiri gimana? Jikalau ada saudaramu yang marah kepadamu, ini marah aja loh. Ini marah aja loh ya. Hukum. Saudara marah, hukum. Katanya ajaran kasih. Berkata jahil aja masuk neraka loh. Ayolah. Silakan. Selamat bertanya pagi, aja. Yam. Bang Muriam, selamat pagi, Bang. Iya, selamat pagi semuanya. Pagi, silakan, Bang. Oh iya, ini kan mau tanya, Kristen intoleran. Tapi sepengetahuan saya itu ya dari dulu tuh yang intoleran itu Islam loh, bukan Kristen. Contohnya. Dari dulu kapan, Pak? Contohnya itu bom Bali, lalu bom bunuh diri di gereja-gereja. Gimana Pak peristiwanya terjadi? Muslim loh, bukan Kristen. Udah dua, yang ketiga Pak? Ya artinya itu hanya dua dulu Pak, yang kita jangan dulu, semua aja Pak, yang Bapak tahu aja. Bom gereja, bom Bali, terus apa lagi Pak? Ya artinya itu kan salah satu contoh. Udah diam, yaudah gantian saya. Gini Pak caranya Pak, kalau ngomong tuh gini Pak. Bukti agama Kristen intoleran adalah dengan adanya pertama sekali adalah dengan adanya pembunuhan dan anatema terhadap orang-orang yang berbeda keyakinan di kalangan Kristen sendiri yang disebut dengan inkuisisi. Berapa lama? 500 tahun. Inkuisisi Katolik, inkuisisi Protestan, siapa yang melakukan? John Calvin dan Zwingli. Kemudian apa? Kejahatan yang dilakukan oleh Martin Luther mengajak orang untuk membenci orang Yahudi dengan adanya pembunuhan terhadap orang Yahudi. Kemudian yaitu Holocaust, di mana Hitler dipengaruhi oleh Martin Luther. Itu baru intoleran. Kemudian apa? Di mana orang Jerman yang beragama Kristen Protestan mengklaim bahwa mereka adalah orang-orang superior dengan membawa pandangan-pandangan rasisme, dan kemudian diajarkan di mana di RMG. Apa itu RMG? Rheinische Mission Gesellschaft, salah satu lembaga penginjilan yang datang ke Indonesia yang kemudian bersama dengan penjajah membawa Golden Gospel dan Glory, Pak. Berapa tahun lamanya, Pak? Lama, Pak, ratusan tahunnya, Pak. Pak, kalau bom Bali berapa kali terjadi, Pak? Berapa lama terjadi, Pak? Berapa orang yang melakukan, Pak? Pak, ini kejahatan dilakukan sama gereja, Pak. Paus Urbanus kedua, Pak, menghimbau seluruh orang Eropa untuk menyerang orang Islam dan Yahudi yang ada di Yerusalem sampai mati berdarah semua, Pak. Berapa kali kejadiannya perang salib, Pak? Pak, begitu juga kemudian orang-orang anak kecil dijadikan sebagai umpan untuk menyerang orang-orang di Yerusalem, Pak. Pak, jangan bicara
hal yang kecil Pak, bicara yang langsung besar aja Pak sekaligus ya. Nggak usah Pak bicara tentang bom Bali. Berapa kali bom Bali terjadi Pak? Dari mana Bapak tahu kalau dia mengutip ayat? Dari mana Bapak tahu orangnya Islam atau tidak? Bapak mempelajari psikologisnya dia Pak? Yakinkah Bapak kalau dia adalah orang yang paham agama? Saya sudah berhadapan, dulu kami pernah di Zoom dengan Yonatan Nandar, bertemu dengan orang yang membina teroris ini Pak. Dan si pembina ini mengatakan justru orang itu tidak mengerti Al-Fatihah. Kalau Anda bicara agama tuh ajaran. Contoh ajaran seperti apa? Saya sudah bacakan tadi nih. Jangan bawa oknum Pak depan saya, bawa komunal Pak, bawa ajaran Pak. Ajaran itu tertulis, ajaran itu tertulis dan diimplementasikan. Kalau bawa misalnya ajaran Islam nih, bawa ayatnya Pak, kayak saya nih, Keluaran pasal 22 nomor 20. Siapa yang mempersembahkan korban kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan saja, haruslah ditumpas Pak, bukan dicium kudus ya Pak ya, bukan dicium kudus. Ulangan 13 6 sampai 10. Jika saudaramu mengajak kamu diam-diam katanya marilah kita berbakti kepada teos lain, maka engkau harus membunuh dia. Tanganmu harus mula-mula bergerak untuk membunuh dia Pak, bukan dicium kudus ya Pak ya. Nah Bapak tahu bagaimana Nabi Muhammad SAW memperlakukan orang kafir Pak, yang tidak melawan Pak, diamankan, dijaga keselamatannya asal membayar jizyah Pak. Karena jangankan negara Islam Pak, negara Eropa aja punya pajak Pak. Tanya aja Bu Bunda Mila, pajak di negara kafir berapa banyaknya ya. Dan Bapak juga lihat Pak, sekarang yang KKB itu berapa tahun Pak berlangsung Pak, pembunuhan oleh KKB Pak, orang Islam itu KKB Pak. Kalau mau bicara tentang data ya Pak ya, jangan yang bawa satu orang terjadi terus kejadiannya sekali 5 tahun. Bapak lihat 9/11 itu justru membuka mata orang-orang di Eropa, membuktikan bahwa itu adalah kelakuan dari kalian sendiri, dari OTAN sendiri, Pentagon. Kalau mau bicara tuh bawa data, minimal belajar kayak saya. Kalau saya pelajari Pak, motivasinya apa? Inkuisisi itu motivasinya apa? Bukan cuma sekedar politik Pak, ingin menjadikan Katolik sebagai agama yang diakui. Kan tahu itu bukti agama. Kalau bicara tentang tahu genosida yang terjadi di Filipina, asimilasi paksa di Kanada, hilangnya suku Inka, hilangnya suku Aborigin. Kenapa Pak? Mereka dikristenisasi Pak. Dan bahkan Bapak tahu penculikan suku Indian yang dibawa ke boarding school yang dikelola oleh gereja Katolik. Pak, mereka mati Pak, mengenaskan, dan ditemukan di bawah gereja, di bawah asrama boarding school yang dikelola oleh gereja Katolik. Hampir 800 jenazah anak-anak tak bernama ditemukan, dan ternyata diduga mereka adalah orang-orang pribumi yang diasimilasi paksa. Tahu arti asimilasi paksa Pak? Budaya yang dipaksakan Pak. Allah Ambrozi, saya tidak mengatakan itu benar, itu salah. Pertanyaannya, ayat apa yang dia kutip Pak? Jadi kalau kita bicara tuh agama Pak, kalau saya bisa tunjukin Pak, Agustinus mengutip ayat apa Pak untuk melakukan inkuisisi, bukan saya yang bilang ya. Nih, saya kasih data. Sorry, saya nggak bisa asumsi ya, nggak terbiasa nih. Nih, Bang Mori jangan lama-lama ngopi Bang. Oh kan kepentakan Bang. Aduh, lama-lama ngopi sih ya Bang. Habisnya bawa data yang tidak data sih, bawa data ke saya. Nih, nih kalau saya itu pakai data ya, sorry ya. Jangan bilang saya ngadi-ngadi, saya bukan ngarang. Ya, nih baca baik-baik ya. Inkuisisi Roma Katolik, penganiayaan oleh Paus berapa tahun ini? Ini berapa tahun ini? Dari tahun 12 ke 18 itu berapa tahun itu? Ratusan. Ratusan tahun itu ya, berabad-abad. Nih, coba baca. Dan ini sampai abad ke-12 loh. Sampai abad ke-12. Dan kalian tahu kenapa orang-orang Kristen, kenapa itu terjadi? Nih. Siapa ini? Mereka membenarkan tindakan horor yang mereka lakukan dengan mengutip secara paksa ayat-ayat Perjanjian Lama dan mengacu kepada siapa? Agustinus yang telah menafsirkan Lukas 14:23 sebagai ayat pendukung penggunaan kekuatan terhadap bidat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Ini baru data ini. Yang bilang ini bukan Islam, ini objektif. Burita Wahyu loh. Apa iya Burita Wahyu menjelek-jelekkan agama Kristen? Gak mungkin. Secara psikologi gak mungkin dia berdusta. Tentu dia mengambil data-data juga. Pertanyaan saya, coba tunjukkan kepada saya. Bukti secara ilmiah Ambrozi itu adalah orang yang sangat taat kepada Allah, yang paham agama Islam dengan baik. Coba. Ya, jangan kalian bawa itu aja, capek kami. Andai terjadi ada bom lagi, saya nggak percaya kalau itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Karena jelas, la ikraha fiddin. Tidak ada larangan, tidak ada paksaan.
lakum dinukum waliyadin. Itu Al-Quran. Al-Mumtahanah ayat ke-8. Itu Al-Quran. Mau membawa surat At-Taubah ke hadapan saya? Ayo kita bahas konteksnya ngapain berperang. Duh, kalau sama saya tuh ya, kalau diskusi itu bawa data. Kalau enggak nanti malu gereja kalian. Saya kasihan sama kalian yang bicara tuh cuma buka mulut hanya untuk memframing dan membawa Islamfob. Padahal kalian tenang tinggal di Indonesia. Kalian bahagia tinggal di Indonesia di samping kami. Yang belanja ke toko-toko kalian kami umat Islam. Kalian sekolah nganterin anak kalian itu guru-gurunya orang Islam. Tiba-tiba kalian bilang kami intoleran. Kalau kami katakan kalian intoleran, ini fakta datanya gini. Ayo kita perbandingkan. Berapa persen orang Kristen di Indonesia? Ayo berapa persen? Berapa persen orang Islam di Indonesia? Mana paling banyak yang masuk penjara dan kabur ke luar negeri penghujatnya di Islam atau di Kristen? Kalian pikir aku nggak pernah dilaporin karena dituduh menghujat? Kalian pikir itu penyidiknya bodoh? Penyidiknya nggak bodoh, tapi penyidiknya nggak bisa seenaknya menangkap aku karena aku punya dasar atas apa yang kuucapkan itu dari kitab kalian sendiri. Ketika si M. Kuculuk menghujat dengan mengatakan Nabi Muhammad itu jin dan segala macam, itu framing. Secara ilmiah tidak diakui. Yonatan Nandar kalian pikir nggak pernah dilaporin? Pernah, tapi dia punya datanya, makanya dia nggak ketangkap. Gracia Velo menambahkan literasi di dalam hadis. Menambahi. Kalau nggak dusta, nggak bisa kalian nyerang Islam. Kalian nyerang Islam itu dengan dusta. Katanya tidak boleh berdusta, tapi menyerang agama Islam dengan kebohongan. Siapa lagi yang masuk penjara? Ayo, anak Batak. Apa katanya? Nabi Muhammad dari gua jin, dari gua. Ayo kita bahas yang mati di gua itu siapa? Jadi kalau kami bicara ini ada datanya. Oh Tuhan, kalau kami bikin judul Kristen menyembah Tuhan terkutuk, itu data bro. Yang ngajarin Paulus bro, dan kalian beriman bro. Kemudian Tuhannya Kristen pernah ditelanjangi, itu data bro. Makanya kami mengajak kalian bahwa apa? Wahai saudaraku Kristen, semua yang kalian imani rata-rata menghujat Tuhan. Mengatakan Tuhan lahir dari, mohon maaf Meki. Maaf ya. Mengatakan Tuhan terlahir dari Meki, bagi kami itu penghujatan, bagi kalian itu keimanan. Nah ketika kami katakan, lah Tuhan kalian lahir dari Meki, kamu menghujat Rifa, padahal itu keyakinanmu. Itu keyakinanmu. Ketika kalian katakan, ya Tuhan kami tidak terkutuk, tapi terkutuk. Jadi kalian ini diajak diskusi bagus-bagus, malah kami dituduh menghujat. Ayolah. Kalau memang kalian punya data, tunjukkan. Ada ayat porno di Al-Quran kami, ada nggak? Dan fakta sejarah nggak bisa kalian pungkiri. Kristen masuk itu bersama penjajah, itu fakta. Kalian mau bilang apa?